Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Madusari TV. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kirom, pengajar bahasa Inggris dan pembimbing bahasa Inggris di kompetisi atau perlombaan-perlombaan. Dalam kesempatan ini saya ingin untuk belajar bersama dengan para pemirsa, yaitu terkait dengan bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris sudah tidak lagi asing bagi kita karena kita mengenal banyak istilah baik di media sosial, WA, WhatsApp ataupun Facebook. Itu semuanya sekarang rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Manfaatnya yaitu kita lebih open-minded, ya, lebih berpikir terbuka pada globalization era globalisasi yang saat ini sedang kita hadapi. Dalam kesempatan ini, materi yang ingin saya angkat yaitu part of speech. Ya. Part of speech itu terdiri dari dua kata pokok, yaitu antara part dan speech. Part sendiri itu ketika kita membuka kamus bahasa Inggris memiliki arti bagian. Ya, ada istilah part of speech itu sudah menjadi paten, ya. Bagian-bagian dari speech. Speech itu omongan atau bahasa lebih dalam bahasa Inggris sendiri itu ada utterances. Utterances itu berarti ucapan-ucapan. Jadi part of speech berarti memiliki makna bagian-bagian dari ucapan. Ketika kita berbicara, baik itu berbicara secara monolog itu sendiri, seperti pidato, seperti sambutan, itu kan pasti ada namanya part of speech. Begitupun juga ketika komunikasi dengan antar sesama, kita itu juga mengenal istilah part of speech, bagian-bagian dari omongan, dari bahasa itu sendiri. Ada 8 parts, 8 bagian dari speech itu. Yang pertama yaitu noun. Noun itu memiliki makna kata benda. Yang kedua ada namanya verb. Verb tadi kata kerja. Yang ketiga ada namanya adjective, kata sifat. Ada namanya adverb, itu kata keterangan. Ada namanya article. Untuk article itu dalam bahasa Inggris memiliki fungsi menunjukkan jumlah. Misalkan sebuah menggunakan a atau an. Terus ada lagi namanya preposition, kata depan. Di samping, itu semuanya preposition. Ada namanya conjunction, kata hubung. Menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, misalkan dan, atau. Ada lagi conjunction yang bersifat antar kalimat, seperti while, when, ketika memiliki arti ketika, while memiliki arti sementara. Ada yang terakhir yaitu interjection, sebuah ungkapan perasaan. Dalam kesempatan ini saya hanya memfokuskan pada noun. Ya, noun tadi apa? Noun tadi memiliki arti kata benda. Ya. Kata benda dalam bahasa Inggris itu bisa kita jelaskan sebagai name of thing. Name of thing itu nama dari sebuah benda. Misalkan ada namanya kursi, berarti dalam bahasa Inggris nanti chair. Ya. Ada namanya meja dalam bahasa Inggris table, itu name of thing, benda. Rumah, house.
What next? Apa yang selanjutnya? Sepeda, bicycle. Sepeda motor, motorcycle. Itu merupakan name of thing. Kata benda sendiri atau noun itu juga bisa berarti names of person, ya, nama dari seseorang, nama dari orang. Misalkan I am Ahmad Kirom, saya adalah Ahmad Kirom. Ahmad Kirom berarti noun, ya. She is Diana, she is Diana, dia adalah Diana. Itu juga Diana itu merupakan names of person, yaitu nama dari seseorang. Diana berarti itu juga termasuk noun. Meskipun noun itu kata benda, tapi bagiannya juga termasuk names of person. Yang selanjutnya yaitu names of profession. Misalkan nama dari profesi itu juga termasuk noun, ya. Seperti contoh a doctor, seorang dokter. Itu berarti dokter itu juga bisa noun, dokter itu noun. Terus kemudian teacher, seorang guru, berarti itu juga kata benda atau names of profession. Terus kemudian banyak sekali engineer, insinyur, nurse, perawat, itu juga names of profession. Lebih melebar lagi, banyak kita berbicara noun itu names of animal itu juga termasuk noun, nama-nama hewan. Misalkan cat, kucing, duck, bebek, fish, ikan, bird, burung. Itu semuanya names of animal. Kita ulangi lagi. Tadi yang pertama ada names of thing, nama-nama benda. Ya, benda di sekeliling kita, mari kita hafalkan, itu termasuk noun, names of thing, yaitu chair, table, newspaper, lagi food, permen, candies. Ya. Kalau menyebutkan apa, juice, ya juice dalam bahasa Inggris artinya juice, itu termasuk noun semua, names of thing. Motorcycle, car, apalagi shoes, sepatu, itu semuanya adalah noun, names of thing, nama benda. Ayo coba kamu hafalkan saja sebanyak mungkin nama benda di sekeliling rumahmu. Itu kamu sudah menguasai noun di bagian names of thing. Yang kedua yaitu name of person, nama dari seseorang. Teman kamu semuanya itu adalah names of person. Misalkan ada Ahmad Kirom tadi, ada Diana, ada Farah, ada Rina, ada John. Misalkan dalam bahasa Inggris itu ada John, ada Peter, ada misalkan kamu senang olahraga, ada nama Cristiano Ronaldo, ada Messi, ada, itu names of person. Ada lagi names of profession, ya, nama-nama profesi. Itu juga termasuk noun. Dokter juga profesi, policeman, policewoman, teacher, engineer, arsitek, nurse. Banyak lagi nama profesi itu, ya. Terus yang terakhir names of animal, yaitu nama-nama hewan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu misalkan cat, cow, fish. Itu perlu kita hafalkan semuanya sehingga kita paham ini termasuk dalam part of speech apa? Part of speech noun, ya. Part of speech noun dalam bagian names of, misalkan names of profession, names of animal, names of thing, names of, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada dua
pembagian dari noun sendiri itu ada irregular noun. Irregular noun itu kata benda tidak beraturan, ya. Ada kata benda beraturan atau regular noun. Tidak perlu, aduh apa ini? Sulit pasti ini. Tidak perlu seperti itu. Mudah sekali, ya. Namanya irregular, tidak beraturan, nanti perubahannya tidak beraturan. Tapi yang regular noun itu perubahannya beraturan. Misalkan saya ingin menyebutkan kata benda kursi, chair, ya. Sekali lagi saya ulangi, chair. Untuk membuat kata benda ini menjadi jamak atau plural bahasa Inggrisnya, jamak itu plural, maka tinggal menambah s menjadi chairs. Ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian ketika saya menyebutkan table, ya, table itu apa? Meja. Maka untuk menjamakkan menjadi banyak meja itu menjadi tables. Sangat mudah karena hanya tambahan s atau tambahan es. Ya. Untuk tambahan cara membedakannya nanti saya di video selanjutnya saya jelaskan. Ada tambahan s, tapi sekali lagi ini adalah regular. Sekali lagi pengertian regular itu beraturan, mudah, tinggal menambahkan, tinggal kalau menjamakkan tinggal menambahkan s atau es. Ada lagi yang sulit, irregular, tidak menambahkan tapi berubah. Ya, misalkan child, anak, satu anak kita memakai kata child. Ya, child, sekali lagi child. Nah, untuk jamaknya bukan child pakai s, no. Tapi menggunakan children. Nah, berubah. Children. Dan ini tidak bisa kita tebak. Perubahannya tidak bisa tebak. Itu namanya irregular noun. Kata benda yang tidak beraturan. Itu materi awal kita dalam bahasa Inggris ini. Semoga kita tetap semangat mempelajari bahasa Inggris ini, karena ini merupakan international language, bahasa internasional. Mulai dari dasar kita mempelajari part of speech yang kita khususkan dalam pertemuan ini yaitu noun. Kita simpulkan noun tadi ada 4. Yang pertama names of thing, names of profession, names of person, names of animal. Dan kita tahu bagaimana membuat kata benda itu tunggal menjadi jamak. Ada namanya regular, tambahan s dan es. Ada namanya irregular. Itu caranya harus kita banyak berlatih dan kalau bisa dihafalkan. Itu saja, kita akan bertemu di materi selanjutnya tentang bagian dari part of speech yaitu verb atau kita kenal sehari-hari kata kerja. Terima kasih, mohon maaf ketika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.